Halo, kali ini saya akan membahas tentang using social media tools within a course. Bagaimana kita menggunakan sosial media ya, dalam kegiatan pembelajaran. Learning objektif pada kesempatan kali ini adalah diharapkan siswa mampu memahami penggunaan media dalam pembelajaran, kemudian juga mampu memberikan contoh penggunaan media dalam pembelajaran. Baik, kita akan menggunakan teori dari Ruben ya, Puntudera yang disingkat dengan SAMR. SAMR ini adalah singkatan dari S A M R, S-nya substitution, A-nya augmentation, M-nya modification, dan R-nya adalah redefinition. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu. Jadi dengan adanya sosial media yang sekarang sudah begitu banyak ya, dan mudah kita pakai, kita gunakan, serta murah ya, ini kita bisa gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dan nanti kita juga akan lihat contoh-contohnya. Ya, yang pertama adalah S, substitution. Kegiatan pembelajaran yang dulu misalnya itu harus ditulis di papan tulis, harus siswa didikte untuk apa yang harus mereka dapatkan ya. Maka kemudian bisa disubstitusi, bisa diganti dengan apa? Dengan adanya alat-alat ya sosial yang dengan mudah kita bisa pakai. Misalnya dengan OHP ya, dulu OHP, overhead projector, atau dengan sekarang infocus ya, proyektor. Maka apa yang ingin disampaikan oleh dosen, oleh guru bisa ditampilkan langsung dengan substitusi alat ya sosial media yang sekarang dengan mudah kita bisa dapatkan ya. Nah, yang kedua adalah augmentation. Ini selain disubstitusi atau diganti ya, tapi juga ada functional improvement. Ya, kalau yang di awal itu tidak ada functional change-nya. Jadi hanya mengganti saja. Yang tadinya menulis di papan tulis kemudian diganti dengan menampilkan dengan proyektor. Tapi tetap masih sama materinya yang disampaikan seperti itu. Ya. Nah, kalau di augmentation di sini sudah ada perubahan yang tadinya harus dikirim lewat surat, sekarang misalnya dengan menggunakan email, ya, menggunakan elektronik, ya. Jadi ada fungsi yang kemudian meningkat, ya, functional improvement. Orang tidak harus kemudian menulis surat, diposkan, ya, tapi cukup menulis surat, ya, tetap menulis surat, tapi kemudian lewat email bisa dikirimkan. Begitu. Nah, jadi dua hal ini termasuk dalam kategori enhancement, ya, peningkatan. Nah, kemudian yang ketiga adalah M, modification, ya. Jadi dengan menggunakan sosial media tools ya dalam pembelajaran, kita bisa memodifikasi, misalnya pada wiki ya, Wikipedia dan sebagainya itu kan orang atau student atau siswa itu bisa memodifikasi, ya. Misalnya desainnya diubah atau kontennya misalnya diubah, diperbaiki ya, karena ada penambahan baru, karena ada revisi, kemudian bisa ubah ya. Jadi kalau kita baca Wikipedia, maka di situ terkadang kita membaca apa yang kita baca hari ini, kemudian ternyata begitu kita buka minggu depan ada perubahan. Kenapa? Karena orang yang memiliki pengetahuan atau tambahan informasi bisa melakukan perubahan informasi di situ. Jadi ada modifikasi. Nah, ini kita bisa pakai dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah R, redefinition. Nah, ini lebih update lagi, lebih canggih lagi ya. Karena opens up new opportunities ya. Jadi membuka lebih banyak lagi kesempatan-kesempatan. Jadi di sini misalnya kita membuat web ya tentang kegiatan pembelajaran, di situ kita bisa masukkan tentang materi dalam bentuk words, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk gambar-gambar, kita bisa bentuk kirim attach video juga ya di web ya. Jadi kita bisa memaksimalkan tools ya sosial media ya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi ini adalah
yang disampaikan oleh Rubens terkait dengan using social media tools within a course ya, dalam 4 kategori, yaitu disingkat SAMR. Nah, jadi kita bisa menggunakan poin-poin ini dalam kegiatan pembelajaran kita. Misalnya kita mau mengajar materi tentang sejarah ya, kita bisa meminta anak untuk misalnya membuat suatu web terkait dengan sejarah apa, kemudian ada yang attach tentang video, ada yang attach gambar, ada yang bikin narasi, ada yang bikin naskah dan sebagainya di dalam satu web ya, web bersama, misalnya satu kelas, misalnya kelas sejarah begitu. Ini menjadi menarik ya. Jadi inilah salah satu inovasi dalam strategi pembelajaran ya. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, semoga kalian bisa memahami. Karena itu saya memberikan pertanyaan. Jelaskan bagaimana penggunaan media dalam pembelajaran. Berikan contoh penggunaan media dalam pembelajaran. Semoga kalian bisa menjawabnya. Ya, ini referensi yang bisa kalian baca. Terima kasih.